Oke kawan-kawan, di sini kita akan membahas tentang biaya variabel sebagai alat untuk manajemen. Biaya variabel dalam perusahaan manufaktur terdapat dua pendekatan untuk menetapkan biaya produk dengan tujuan untuk menilai persediaan dan harga pokok penjualan. Yang pertama, pendekatan biaya penyerapan. Yang kedua, pendekatan biaya variabel. Biaya penyerapan. Biaya penyerapan digunakan untuk laporan keuangan eksternal. Untuk perhitungannya terdiri atas yang pertama, bahan langsung, yang kedua, tenaga kerja langsung, yang ketiga, overhead pabrik tetap, yang keempat, overhead pabrik variabel, atau juga disebut dengan full costing. Biaya variabel. Biaya variabel digunakan untuk mengambil keputusan internal oleh manajer. Untuk perhitungannya terdiri atas yang pertama, bahan langsung, yang kedua, tenaga kerja langsung, yang ketiga, overhead pabrik variabel, atau disebut juga marginal costing. Selanjutnya, perhitungan biaya produksi per unit dengan biaya variabel dan biaya penyerapan. Untuk mempermudah, langsung saja ke contohnya. Di sini kita lihat yang diketahui jumlah yang diproduksi tiap tahun sebanyak 6.000. Biaya variabel per unit dibagi menjadi bahan baku langsung sebesar $2, tenaga kerja langsung sebesar $4, overhead pabrik variabel sebesar $1, beban penjualan dan administrasi sebesar $3. Lalu biaya tetap per tahun terdiri dari overhead pabrik tetap sebesar $30.000 dan beban penjualan dan administrasi sebesar $10.000. Ditanyakan, hitunglah biaya produk per unit dengan perhitungan biaya penyerapan dan biaya variabel. Langsung kita lihat tabel warna biru. Pada kolom keterangan terdapat biaya per unit terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik variabel, overhead pabrik tetap, dan biaya produksi per unit. Kita fokus pada biaya penyerapan. Bahan baku langsungnya sebesar $2, tenaga kerja langsung sebesar $4, overhead pabrik variabel sebesar $1, dan overhead pabrik tetapnya sebesar $5. $5 didapatkan dari $30.000 dibagi 6.000 unit. Sehingga biaya produksi per unit didapatkan 12. Hasil dari penjumlahan semuanya. Lalu untuk biaya variabel, bahan baku langsung $2, tenaga kerja langsung $4, overhead pabrik variabel $1, dan overhead pabrik tetapnya tidak ada. Sehingga biaya produksi per unitnya $7 didapatkan dari penjumlahan semuanya. Perbandingan laporan laba rugi dengan perhitungan biaya penyerapan dan biaya variabel. Agar lebih mudah langsung kita ke contoh. Diketahui unit dalam persediaan awal sebesar 0, unit yang diproduksinya 6.000, unit yang terjual 5.000, unit dalam persediaan akhir 1.000, harga jual per unit $20, beban penjualan dan administrasi terdiri atas biaya variabel per unit sebesar $3 dan tetap per unit sebesar $10.000. Di sini ada laporan laba rugi biaya penyerapan. Perhitungan biaya penyerapan. Yang pertama penjualan 5.000 unit dikali $20 didapatkan $100.000. Dikurangi harga pokok penjualan terdiri atas persediaan awal sebesar 0 ditambah barang dalam proses $72.000 didapatkan dari 6.000 unit dikali 12. 12 didapatkan dari tabel
warna biru. Lalu barang tersedia untuk dijual sebesar $72.000. Dikurangi persediaan akhir sebesar $12.000 didapatkan dari 1000 unit dikali $12. Sehingga harga pokok penjualannya $60.000. Lalu laba kotornya $40.000 didapatkan dari $100.000 dikurang $60.000. Lalu laba kotor dikurangi beban penjualan dan administrasi. Dapat dihitung dari 5.000 unit dikali $3 variabel per unit ditambah $10.000 tetap. Sehingga didapatkan $25.000. Sehingga laba operasional bersihnya sebesar $15.000. Hasil dari $40.000 dikurang $25.000. Lalu ada laporan laba rugi biaya variabel. Perhitungan biaya variabel penjualan dapat dihitung dari 5.000 unit dikali $20 sebesar $100.000. Dikurangi harga pokok penjualan terdiri atas persediaan awal sebesar 0 ditambah barang dalam proses $42.000 hasil dari 6.000 unit dikali $7. $7 didapatkan dari tabel biru. Sehingga barang tersedia untuk dijual sebesar $42.000. Lalu dikurangi persediaan akhir sebesar $7.000 yang didapatkan dari 1000 unit dikali $7. Sehingga harga pokok penjualan variabel sebesar $35.000 didapatkan dari $42.000 dikurang $7.000. Lalu beban penjualan dan administrasi variabel sebesar $15.000 didapatkan dari 5.000 unit dikali $3 per unit. Sehingga didapatkan $50.000. Hasil dari $35.000 ditambah $15.000. Lalu margin kontribusinya sebesar $50.000 didapatkan dari $100.000 dikurang $50.000. Dikurangi lagi beban tetap. Terdiri atas overhead pabrik tetap sebesar $30.000 dan beban penjualan dan administrasi tetap sebesar $10.000. Dijumlahkan sehingga didapatkan $40.000. Lalu laba operasional bersih sebesar $10.000 didapatkan dari $50.000 dikurang $40.000. Selanjutnya, hubungan antara produksi. Yang pertama, produksi sama dengan penjualan. Pengaruh terhadap persediaan tidak memiliki pengaruh apapun, karena jika produksi sama dengan penjualan, maka persediaannya akan sama dengan periode sebelumnya. Pengaruh produksi sama dengan penjualan terhadap laba bersih operasional biaya penyerapan. Lalu yang kedua, produksi lebih besar dari penjualan. Pengaruhnya terhadap persediaan sangat berpengaruh, karena jika produksi lebih besar daripada penjualan, maka persediaannya akan meningkat. Pengaruhnya terhadap laba bersih operasional biaya penyerapan dan biaya variabel. Perhitungan laba bersih operasional biaya penyerapan akan lebih besar daripada perhitungan laba bersih operasional biaya variabel. Karena biaya overhead pabrik pada perhitungan laba bersih operasional biaya penyerapan ditangguhkan ke dalam persediaan,
Jadi, BOP-nya masuk ke dalam persediaan. Lalu yang ketiga, produksi lebih kecil dari penjualan. Pengaruh terhadap persediaan sangat berpengaruh. Karena jika produksinya lebih kecil daripada penjualan, maka persediaan yang akan menurun. Pengaruh terhadap laba bersih operasional biaya penyerapan dan biaya variabel. Perhitungan laba bersih operasional biaya penyerapan akan lebih kecil daripada perhitungan laba bersih operasional biaya variabel. Karena BOP pada perhitungan laba bersih operasional biaya penyerapan tidak ditangguhkan ke dalam persediaan. Jadi BOP-nya tidak masuk ke dalam persediaan. Selanjutnya, pengaruh perubahan produksi terhadap laba bersih operasional. Pengaruh perubahan produksi terhadap laba bersih operasional. Laporan laba bersih operasional dengan menggunakan pendekatan biaya penyerapan terpengaruh oleh perubahan produksi apapun perubahannya. Sedangkan untuk laporan laba bersih operasional menggunakan metode biaya variabel tidak terpengaruh oleh perubahan produksi. Yang terakhir, tujuan memilih metode laba bersih operasional. Metode laba bersih operasional. Dengan menggunakan metode biaya penyerapan, itu digunakan pihak eksternal, kreditur maupun pemegang saham, dan juga digunakan untuk pihak internal. Sedangkan untuk metode laba bersih operasional biaya variabel hanya digunakan oleh pihak internal, seperti pengambilan keputusan, menerima atau menolak order, dan menghitung bonus atau insentif. Sekian.